Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga dapat membuat video presentasi. Baik, nama saya Julman Ihsan, Fakultas Ekonomi, Prodi Semester 1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun membahas materi tentang permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran Pancasila. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Indonesia merupakan negara yang berbeda dibandingkan dengan di daerah Asia Tenggara lainnya. Negara Indonesia memiliki ribuan pulau, juga banyak suku dan budaya. Dengan keragaman ini tentunya Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman yang sangat banyak. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia menyebabkan setiap daerah pasti memiliki adat istiadat yang berbeda. Indonesia juga merupakan negara hukum, negara yang memiliki landasan tersendiri berupa konstitusi dan hukum dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang ini memuat berbagai hal yang paling pokok dalam undang-undang adalah dasar-dasar negara. Dasar-dasar negara ini juga biasa disebut dengan Pancasila. Nah, Pancasila merupakan 5 dasar negara Indonesia yang harus ditegakkan keadilannya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa begitu, saudara-saudara? Karena di era sekarang ini sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan 5 sila Pancasila ini. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila yang pertama ini bertujuan supaya individu masyarakat bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka, kepercayaan mereka, dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Pelanggaran pada sila ini yang pertama yaitu bisa kita ambil contoh dari gerakan radikal. Gerakan radikal itu kelompok yang mengatasnamakan agama seperti halnya NIS yang senantiasa melakukan gerakan radikal yang mengatasnamakan agama tetapi tidak mengedepankan watak yang agamais. Mereka menggunakan kekerasan, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, serta menghancurkan tempat-tempat ibadah. Kemudian yaitu ada juga aksi terorisme. Nah, yaitu aksi terorisme itu terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, yaitu bom Bali yang terjadi pada 3 peristiwa sekaligus yang membunuh sekitar ratusan orang yang ada di tempat tersebut. Kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur di kota tersebut dan di bom Bali. Itu didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila. Kemudian yang terakhir itu pengerusakan tempat ibadah. Pengerusakan tempat ibadah ini sudah berlangsung ulang-ulang kali di Indonesia, seperti hal yang terjadi di Tangerang, yang diduga pelaku melakukan tindak vandalisme tersebut karena keyakinan pribadinya yang muncul setelah dia menonton beberapa video di YouTube. Kemudian yang fanatisme adalah sifat anarki yang merupakan sifat natural dari manusia dengan alasan bahwa pada lapisan masyarakat dimanapun dapat dijumpai individu atau kelompok yang memiliki sifat fanatik. Fanatisme akan menyamarkan sifat asli individunya. Kemudian yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini bertujuan agar masyarakat bisa hidup dengan adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Pelanggaran pada sila ini yaitu bisa kita lihat yaitu terjadi perbudakan. Perbudakan adalah kasus yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, banyak sekali terjadi, yaitu kasus perbudakan. Contohnya korban anak disiksa hingga bekerja 14 jam tanpa upah. Kemudian yaitu bullying, kasus perundungan bullying masih marak terjadi di dunia pendidikan. Kasus bullying tersebut, ini terakhir yang mencuat seorang siswa kelas 6 sekolah menengah negeri 16 Kota Malang yang ada di Jawa Timur diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya di sekolah yang mengakibatkan jari tengah dari korban tersebut harus diamputasi. Kemudian
adanya ketidakadilan karena hutang bagi rakyat kalangan bawah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dari kalangan bawah karena merasa digenjot untuk membayar, dan itu sama saja seperti membuat rakyat kecil mensubsidi pengusaha kaya. Sekarang pengusaha kaya, yakni mengemplang BLBI, dan ini menimbulkan ketidakadilan kasus anggota Paskibraka yang harus merelakan tempatnya untuk seorang pejabat yang selama ini tidak pernah ikut seleksi. Hal ini pun menjadi perhatian bangsa, mengapa masih terjadi ketidakadilan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yang memiliki makna yaitu untuk mengutamakan persatuan seluruh bangsa yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budayanya, yang diharapkan bisa bersatu walau berbeda-beda. Pelanggaran pada sila ketiga ini yaitu lepasnya, bisa kita ambil yaitu dari lepasnya Timur dari Indonesia, karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai sumber daya alam yang dapat diolah sendiri untuk kesejahteraan rakyat mereka. Kalau dengan Indonesia sendiri, pasti hasil pendapatan daerah akan dibawa ke pusat, jadi tidak akan ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Kemudian itu ada juga gerakan Aceh Merdeka, yakni GAM, yang pertama kali dideklarasi pada 4 Desember 1967. Gerakan ini menyusung nasionalisme Aceh secara jelas, yakni nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme Indonesia yang sebelumnya telah ada menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Contoh kasus pada sila ini juga yaitu seperti OPM, Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai dengan sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri, karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Kemudian yang ini pada sila keempat. Pada sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki makna mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga negara. Pelanggaran pada sila keempat ini adalah ulah memalukan dari wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyat, yakni tidak ada dari wakil rakyat yang sangat memprihatinkan rakyat. Kemudian kasus ini merupakan tindakan korupsi uang atau pencucian uang yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan ataupun penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan yang mereka miliki dalam kegiatan tersebut, di dalamnya terdapat uang yang sebenarnya adalah hak dan kepentingan masyarakat Indonesia untuk bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan perbaikan ekonomi. Tindakan mereka telah merugikan hidup dan merusak kepercayaan masyarakat, yang juga merugikan mereka apabila ia berniat untuk kembali mencalonkan diri untuk duduk di kursi pemerintahan. Juga yakni pada pelanggaran HAM ringan ataupun berat. Pelanggaran HAM yang mereka lakukan tetap saja tercatat sebagai riwayat yang buruk dan tidak pantas, dan apabila mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau legislatif, dan tidak melaksanakan juga yang namanya hasil musyawarah. Tidak melaksanakan hasil musyawarah ini terjadi pada saat sekelompok orang yang sedang melakukan diskusi, dan kebanyakan dari anggota kelompok tersebut seringkali tidak mendengar atau tidak melaksanakan hasil musyawarah, yakni melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Contoh kasus pada sila ini yaitu ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya beberapa tahun silam, orang yang mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi, yakni penjara mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun hanya karena mencuri kakao yang seharga Rp2.000 saja. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan banyak uang rakyat, ratusan rupiah, miliaran rupiah, hanya ditahan selama 1-2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Jual beli jabatan seharusnya hal ini tidak terjadi, karena Indonesia adalah negara demokrasi yang menyebabkan
semua orang berhak memilih dan dipilih. Kemudian yang terakhir yaitu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna jika semua rakyat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali hal yang dilanggar. Contohnya ini menelantarkan para veteran Republik Indonesia. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata yang resmi yang diakui oleh pemerintah, yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran, yakni dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian itu ada juga kesatuan republik atau negara atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan veteran Republik Indonesia. Kemudian yang menjadi masalah ini para veteran ini seringkali ditelantarkan oleh orang-orang, apalagi untuk para pejabat negara yang diperlakukan tidak adil karena kondisi tertentu. Adapun contoh pada kasus pada sila ini yaitu perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Pelanggaran ini bisa dilihat dari perbedaan kehidupan masyarakat kota Jakarta dengan Papua. Walaupun mungkin masih sama-sama dari negara Indonesia, tetapi tetap saja warga antara dua daerah ini berbeda. Jakarta semua infrastruktur dibangun secara merata, sedangkan di Papua pembangunan belum merata dan masih banyak yang menggunakan koteka. Ada pula kasus yang terjadi beberapa tahun kemarin, yaitu seperti nenek-nenek yang dituduh mencuri kayu jati hanya karena mengambil kayu jati yang tidak seberapa harganya. Kemudian dia disidang dan dituduh serta diberi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Ini sangat memprihatinkan, dan juga dia diberi denda 500 juta dengan subrider 1 dari hukuman percobaan. Hal ini tentunya sangat menyayat hati. Mengapa? Hanya karena mencuri kayu jati yang tidak seberapa banyaknya dihukum sebegitu besarnya, sedangkan para koruptor negeri ini masih bisa bersenang-senang di bumi Indonesia tanpa ada rasa salah. Nah, itulah beberapa contoh pelanggaran dari sila-sila Pancasila yang disebutkan sebagai dasar negara kita ini, negara Indonesia. Namun pada praktiknya masih banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila ini. Nah, oleh karena itu dengan beberapa penjelasan contoh di atas, harapannya kita dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Itulah penjelasan tentang masalah pelanggaran Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.